tanglet iki nek pas meditasi niku wonten gerbang ageng. Terus ati niku kados kangen kalih sinten mekaten nggih matur sembah nuwun. Itu gerbang kamulyaning suksmo. Jadi kita masuk ke alam suksmo jati yang bisa sambung kepada sang gaib. Gaibing Hyuang itu, gaibing Hyuang Gusti itu kita bisa kangen, ingin merasakan kesana lagi. Itu sama seperti Gapuro. Jadi Gapuro kalau naik ke Candi Cetha di Gunung Lawu ya seperti itu. Makanya dulu Sang Prabu Brawijaya itu muksa itu ya di Gunung Lawu itu membuat dulu candi Cetha itu tadi sampai ujungnya itu medit enggak kelihatan gitu. Jadi itu baik juga, itu bagus itu. Rahayu Jaya Wijayanti sugeng dalu badhe nyuwun miterang Ki rikala kula poso mutih 7 dinten ana sasmitane dinten 6 dintene lambene kula dicokot tawon. Halo. Nyuwun sasmitane Ki. Mas Hen matur suwun. Ya mungkin di dalam berpuasa itu masih kurang ikhlas, itu bisa kerjanya gitu. Mungkin dari apa? Makanya kalau puasa itu nggak mau ngelesoni rogoh tok, tutuk kudu dijogo, ati kudu dilaras gitu. Ngaten nggih, monggo. Ki nderek sinau tolong dijelaskan istilah telu-telune dumadi siji-sijine tunggal. Telu-telu ning dumadi itu angen-angen cipta rasa. Telu-telu ning tunggal. Nah, telu-telu ning tunggal itu jiwa, raga lan sukma. Ini ada namanya apa? Telu-telu ning tunggal, telu-telu ning rasa. Salam Mas Hen ke Kipurbo Mas Wahyu. Mas Wahyu. Ya matur suwun. Indrajit dalem saking Wonosobo. Assalamualaikum Mbah, Bapak saya orang baru, anak Bekasi, izin nyimak, silakan. Heri dari Malang hadir mau tanya Ki, saya punya anak 3 yang kakinya ada di tengah. Solusinya bagaimana Ki? Saya mau tanya Ki, saya punya anak 3 yang lakinya ada di tengah. Solusinya bagaimana? Itu pancuran kakinya kok. itu pancuran kapit sendang. Nah itu harus diruat. Itu ada ruatan Murwakara Agung. Nah kalau selain bulan Suro itu bisa juga bulan Mulut atau bulan Rejeb. Nah itu bisa diruat. Jadi bisa diruat secara pribadi maupun nah, kalau ruatan massal ya besok bulan Ruah. Jadi Ruah itu juga ada ruatan di sini di Paseban Suryo Sejati sini. Ada ya? Iya, 3 kali dalam 1 tahun. Nah, teman-teman bisa daftar ya, teman-teman, seperti kemarin. Salam Rahayu Ki, saya pernah melihat cahaya besar putih waktu meditasi dan wirid. Itu apa Ki? Cahaya besar putih dan wirid. Nggih. Nah, cahaya besar putih itu suatu sinar keagungan dari Sang Hyang Gaib. Nah, wirid itu apa? Wirid itu suatu perlambang. Kalau menemukan gitu, ya harus memuji kebesaran Tuhan, yaitu Allah. Nggih. Kalau Ki mau tanya makna langit Sabtuju, bumi Sapitu. Maksud dari langit Sapitu, ugi bumi Sapitu itu sebenarnya alam di bawah sadar kita. Itu ada dari sini ini 7 lapis dan di bawah juga 7 lapis yang bumi. Oh iya Ki, ini saya beberapa kali bertanya kepada beberapa narasumber. Ini berangkat dari angan-angan saya sendiri sebenarnya, bahwa waktu dulu itu ketika saya ngaji kan dikasih yang namanya sifat wajib Allah, ya kan. Ada yang namanya wujud. Nah, namanya aja wujud
Idealnya ya memang harus bisa dilihat secara kasunyatan. Jangan ya wujudnya rasa. Ya kalau gula ya kan kelihatan wujudnya seperti itu, meskipun rasanya manis. Begitu pula dengan yang lain-lain. Nah kira-kira eh, bisa nggak sih sebenarnya orang-orang yang khos itu melihat wujud yang sejati itu sebenarnya bisa apa enggak? Karena keyakinan saya sebenarnya wujud itu ya ada yang sejati, ada yang majasi dan lain sebagainya gitu. Pandangan panjenengan bagaimana gitu, Prof? Kalau pandangan saya seperti ini. Jadi itu dulu juga saya pernah belajar juga waktu masih di pondok pesantren Sunan Kalijogo. Itu ada 20 wujud, kidam, bakok. Nah itu semua yang satu kesatuan. Itu semua pengetahuan itu harus bisa diilmiahkan. Nah, Jadi makanya dulu waktu di Turki sama di Rusia juga mencari itu, ada yang melihat cahaya, katanya ada yang wujud apa cahaya, tapi orang lain nggak bisa, kita pakai kamera jelek. Nah, langsung ada apa di situ, kamera berubah nggak? Nah, seperti gitu. Jadi kalau meditasi ataupun apa semedi namanya mau diwujudkan itu sebenarnya bisa. Jadi perwujudan dari suatu gaib itu bisa diilmiahkan sebenarnya. Dan rasa itu juga bisa dirasakan dan bisa dicipta dan bisa ditularkan. Lewat apa? Sama-sama meditasi dan penghayatan rasa. Itu ilmiah. Itu. Makanya apa? Nek wong sujud utawi wong dikir iku nek padha-padha dikire iso ngrasakno. Jadi apa? Wong jenengan dikir, kula dikir, masih dikir, sedaya dikir. Niki saged dirasaken pedhot enggake iku lho. Oh, masih iki pedhot. Nah, langsung dituding pedhot. iya. Terus ada lagi dikirmu sing nang dodo. Dikirmu nang gone sebelah purus anu atau apa perut sebelah kanan itu bisa dirasakan dan itu bisa diilmiahkan juga. Seumpama kalau gini sama-sama gini, ini tes kesehatan bisa. Jadi setiap apa kayak USG ataupun lab itu mana yang gerak dalam meditasi itu satu persatu itu diilmiahkan. Iya. Bisa itu gitu. Saya memang terus terang tiap malam itu selalu melakukan kontemplasi saya ya menganalisa sifat wujud itu tadi, sifat wajib Tuhan itu tadi. Wujud, jadi dia memang benar-benar bisa dinyatakan. Iya. Bisa dinyatakan. Kalau kemudian orang hanya bilang ya wujud wujud yang sejati itu ya kamu itu ya nggak bisa dong. Kamu gimana wong apa tuh namanya setelah wujud ada kidam, ada bako, yang parah lagi ada mukholal fatulil hawadisi. Ya berarti bukan yang sejati, makhluk berarti kita ini iya. wujud tapi wujud yang majasi gitu loh. Jadi bilang Allahu Akbar lah yo gedene sak piro. Nah itu kan harus parameternya kan apa tuh namanya ketika kita bisa melihat jarene sholat itu eling loh, saya eling, saya bisa ingat itu Ki ya. Iya. Saya bisa ingat Mas Andi itu karena saya sudah pernah melihat yang namanya Mas Andi. Loh ya apa rek aku apa eling tapi kok gak tahu ngawasi kok iso eling ku piye ceritane. Sehingga menurut saya kayaknya ada deh wujud yang hakiki itu. Nah, salah nggak sih sebenarnya ketika saya berpikir seperti itu? Betul. Jadi itu betul. Enggak. Ini malah ngobrol sendiri nih. Amin ya Robku, matur nuwun sangat Ki Purbo kalih Kang Mas Hendra atas sabane. Assalamualaikum, derek tanglet mimpi sholat maghrib niku napa nggih artine? Iya, sholat maghrib itu ya harus puji syukur kepada Yang Maha Kuasa untuk mensyukuri keseharian yang diterima itu harus disyukuri. Derek tanglet Ki, kalau saya meditasi kenapa kok tangan saya yang sebelah kiri bergerak sendiri itu kenapa ya Ki? Itu
dari getaran energi yang tanpa disengaja dan nafsu sebelah kiri itu biasanya gitu. Jadi harus kontras itu. Ada yang menggerakkan sendiri itu tan kena kina yang ngopo itu.